Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta sinetron Buku Harian Seorang Istri dimanapun kalian berada. Di sini saya akan membahas ulasan sekaligus akan memprediksi alur cerita Buku Harian Seorang Istri untuk episode malam ini 4 Mei 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang baru bergabung dengan channel Mila TV, alangkah baiknya tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya, dan nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Di episode sebelumnya terlihat di sini Dewa dan Pasha lagi mengejar si Bro Kokok, Tony, dan di sana juga Dewa sama Pasha ketinggalan di lampu merah. Lalu di sana juga si Bro Kokok Tony mah dia melanggar rambu-rambu. Lalu di sana dia sangat senang tapi tiba-tiba di depan dikejar sama polisi. Lalu mobil si Bro Kokok Tony juga dia diberhentiin. Lalu di sana supirnya juga turun dan sambil cengir kayak cungur. Dan di sana dia menanya sama polisi, "Mau apa Bu?" kata polisi. Lalu si Bro Kokok Tony juga sambil bicara, dia sambil tertawa sama polisi. "Kamu ini Bapak ini sudah melanggar rambu-rambu. Tadi di lampu merah Bapak telah melanggar." Lalu di sana polisi itu melihat ada perempuan anak kecil di dalam. Dia kenal sama anak kecil itu dan dia pernah mengikut lomba pengajian. Lalu di sana juga suruh turun anak itu. Lalu di sana juga Fitri juga diturunin. Tiba-tiba pas lagi ditanya sama polisi itu, polwan itu, si Bro Kokok, Tony, dan anak buahnya dia masuk ke mobil dan lanjut dia kabur. Lalu di sana juga mau dikejar, tapi Fitri memanggil ibu itu, polisi itu. "Biarin Bu, jangan dikejar," kata Fitri. "Tapi saya minta tolong kepada ibu, saya minta diantarin ke tempat ibu Nana Pak Dewa." Lalu singkat cerita di sana juga sampailah ke tempat keluarga Dewa Buana. Di sana disambut sama Dewa sama Nana sangat senang, Fitri sudah kembali. Lalu di sisi lain juga keesok hariannya Fitri diantarkan ke panti asuhan. Di sana juga ada neneknya yang sangat senang yang cucunya sudah kembali. Lalu di sana pas Dewa mau pulang, Fitri memanggil Dewa. "Mas Dewa, bakal ada masalah yang besar," kata Fitri. Di sana juga Fitri juga mendoakan Pak Dewa mudah-mudahan masalah ini supaya cepat-cepat selesai, kata Fitri ke Dewa. Lalu di sisi lain terlihat di sini Bu Sari dia lagi memandang fotonya adik anaknya. Lalu di sana juga dia sambil memandang sambil bicara sendiri, "Kamu anak harus menerima ibu, nanti saya kasih tahu bahwa ibu kamu itu adalah saya," kata Bu Sari. Lalu Bu Sari juga keluar dari kamar, laci itu tidak ditutupin. Tiba-tiba Lula yang jadi asistennya, adiknya Nana, dia masuk ke kamar Bu Sari dan memanggil-manggil. Lalu di sana juga Lula juga masuk ke kamar dan dia tengok-tengok ke sana ke sini tidak ada Bu Sari. Dia melihat laci yang terbuka. Lalu pas mau ditutupin laci itu terlihat ada foto Pasha di laci. Pas mau diambil tiba-tiba di sana Bu Sari datang dan dia memanggil Lula, dan di sana juga Lula juga sangat kaget karena dari belakang Bu Sari memanggil dirinya. Lalu di sana juga Lula juga ngomong, "Ada apa? Ada apa?" kata Bu Sari ngomong sama Lula. "Ini Bu, ini harus ada yang ditandatangani oleh Bu Sari." Lalu di sana juga Bu Sari datangin berkas itu yang dibawa Lula. Lalu di sisi lain di rumahnya Bu Farah, di sana si Bro Kokok Roni lagi pagi-pagi lagi olahraga. Tiba-tiba melihat mobil polisi datang. Lalu di sana juga dia terkejut. Singkat cerita polisi juga menanyakan dia mau ketemu sama Pak Dewa. Lalu di sana juga polisi masuk ke dalam. Lalu di sana Dewa sama Nana juga datang menghampiri polisi itu. Lalu di sana Dewa menerima surat panggilan dari polisi. Harus ada dia mau ditanya diinterogasi bahwa Dewa yang menyelakain Bu Nawang. Lalu di sana Nana langsung pergi ke kamar dan pas di kamar dia menangis karena dia tidak menyangka suaminya yang tidak bersalah akan dipenjara. Lalu di sana juga Dewa juga minta izin sama polisi, "Saya mau pamitan dulu ke keluarga."
Lalu Dewa juga masuk ke kamar dan di sana menenangkan Nana dan Nana juga di sana tenang. Lalu di sana juga Dewa sama Nana peluk-pelukan karena Dewa sebisa mungkin dia menenangkan istrinya supaya jangan shock. Dewa sudah pamitan sama Nana, dia langsung pamitan sama ibunya. Ibunya juga nyungsep di kamar sambil menangis dan di sana Dewa juga di luar ngomong sama ibunya pamitan karena ibunya tidak membuka pintu. Lalu di sana di dalam Bu Farah sambil menangis, saya tidak menyangka anak saya akan dipenjara. Lalu saya di sana juga Bu Farah akan mengancam balik dan akan saya akan dendam kepada Bu Sari, tunggu aja tanggal mainnya, kata Bu Farah. Lalu di sana juga Dewa juga langsung berangkat pergi dan itu dibawa sama polisi. Lalu di kamar Bu Farah melihatin dari atas dari kaca anaknya dibawa sama polisi. Lalu singkat cerita di sana di kantor polisi udah ada si Kate Kelvin sama Bu Sari menunggu mobil polisi yang menjemput Dewa Buwana. Gak lama kemudian mobil polisi juga datang. Lalu di sana juga si Kate Kelvin sangat senang. Lalu di sana singkat cerita pengacaranya Dewa pulang ke rumah bahwa Pak Dewa tidak bisa pulang, harus ditahan di kantor polisi. Lalu pas lagi ngobrol di rumah Bu Farah, di sana nggak sengaja Pasha mendengarkan pembicaraan pengacara Pak Dewa dan dia juga kaget, berarti Pak Dewa di penjara, siapa yang ngaduin masalah ini, kata Pasha. Lalu di sana di kantor polisi Dewa juga diinterogasi lagi, minta keterangan bahwa waktu kecelakaan kemarin di kafe Koldia, maaf di kafenya Clara. Lalu di sana juga Nana di rumah Bu Farah, dia keluar dari kamar, dia duduk di ruang tamu. Tiba-tiba pas lagi duduk datanglah si Alia, si Hileud Atel, si Nurus Tunyung, si Teboga Kakenyo, si Kanel Kulit Banget. Lalu di sana dia Nana lagi shock, lagi punya banyak pikiran, dia ngomong yang tidak punya aturan. Lalu di sana dia memukul Nana. Pas mau mukul dia dipegang tangannya, lalu si alias Hileud Atel juga langsung dipukul sampai ngabang kieng sama Nana. 2 kali mukul sampai ngabang kieng si alias Hileud Atel. Tiba-tiba di sana lagi cekcok. Datanglah Bu Farah dari atas turun. Ada apa ini rame-rame, kata Bu Farah. Lalu si alias Hileud Atel juga di sana sangat bengong, dia kena 2 kali kena tamparan sama Nana. Lalu di sana juga si Brokoko Kroni sangat kaget Nana bisa menampar si alias si Hileud Atel. Lalu di sana juga pas Bu Farah datang, Nana juga langsung keluar pergi. Lalu di sana terlihat Bu Farah sama si alias Hileud Atel, Livia sama si Brokoko Kroni, dia cuman diam aja. Lalu di luar Nana yang lari mau pergi ke kantor polisi. Dan di sana terlihat mobil Pasha yang kaget kenapa Nana lari-lari, kata Pasha. Gak lama kemudian Nana itu pingsan di jalan, lalu dibawalah sama Pasha ke panti asuhan. Lalu di sana juga Pasha akan membebaskan Dewa. Dia akan mencari bukti yang sebenarnya. Ini ada kesalahpahaman di sisi video itu, kata Pasha. Lalu di sana juga gak lama kemudian Nana juga sadar dari pingsannya karena diurus sama Fitri sama ibu panti asuhan. Lalu pas sadar Nana di sana dia kaget, kok saya ada di sini, kata Nana. Lalu ibu panti asuhan juga dia ngomong, Ibu Nana yang membawa ke sini supir Ibu Nana. Tidak lama juga Dewa Pasha juga datang menghampiri Nana. Langsung di sana juga Nana ngomong sama Pasha, kita ke kantor polisi, kita menjenguk Mas Dewa, kata Nana kepada Pasha. Lalu singkat cerita Nana juga sampai ke kantor polisi, tapi di sana mau besuk tidak bisa karena bukan jam besuk. Lalu di sana dia menuliskan surat untuk suaminya. Lalu di sisi lain terlihat di sini Bu Farah sama si Livia sama si alias si Hileud Atel, lagi si alias Hileud Atel, dia mengancam Bu Farah.
Pokoknya Bu Farah minta saya keluarin Nana dari rumah ini. Kalau tidak dikeluarin Nana dari rumah ini, pokoknya anak Bu Farah satu lagi akan masuk penjara, kata si Alia si Hileud Atel. Dasar Ari Hileud Atel si kandel kulit banget, dia ngomongnya enggak aturan. Lalu di sana si Alia si Hileud Atel mengancam Bu Farah supaya Nana dikeluarin dari rumah Dewa Buana. Kalau tidak, saya akan menjebloskan Livia, putri kesayangan Bu Farah, ke penjara, kata si Alia si Hileud Atel. Lalu di sana terlihat Bu Farah sangat geram kepada si Alia si Hileud Atel. Lalu si Alia si Hileud Atel juga dia nguluyu mau pulang sambil tersenyum menengok kepada Bu Farah. Lalu pas dia pulang jalan, pas di luar, si Alia si Hileud Atel melihat Nana yang pulang dari kantor polisi lagi duduk di kursi. Di sanalah dia mau bikin Nana jatuh mentalnya lagi, dan di sana dia ngomong sama Nana. Dan di sana juga ngomongnya juga si Alia si Hileud Atel membuat Nana emosi dan sangat geram. Pas dia di sana mengatakan bahwa kamu itu yang pembawa sial di keluarga Dewa Buana, kata si Alia si Hileud Atel. Tapi di sana Nana membalikan fakta, kamulah yang pembawa sial, semua pembocoran kalau saya mau kamu bakal masuk penjara, kata Nana. Kamu yang telah membocorkan apa-apa di keluarga Dewa Buana, kata Nana kepada si Alia si Hileud Atel. Pas dia mau nampar lagi, dipegang lagi sama Nana tangannya. Lalu di sana pas mau ditampar lagi, mau dijenggut Bu itu rambutnya, tiba-tiba dari sana Pasha yang melihatin cekcoknya Pasha sama yang cekcoknya Nana sama si Alia si Hileud Atel terlihat sama Pasha. Langsung Pasha menghampiri Nana sama si Alia si Hileud Atel. Pas di sana Pasha mau menghampiri, Nana pergi duluan. Lalu di sana pas si Alia si Hileud Atel menengok melihatin Nana, dia ngomong, sekarang Nana sudah berani mengancam saya. Lalu di sisi lain terlihat di sini Pasha keesok hariannya dia menuju ke TKP yang kejadiannya ibunya jatuh. Lalu di sana mau cari bukti di CCTV. Lalu pas ke sana Pasha yang punya KP-nya sudah pergi, yaitu Clara kembaran Claudia. Nah, itulah ulasan sinetron buku harian seorang istri sekaligus prediksi untuk malam ini 4 Mei 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau kata-kata Mimin balelon, loba salah-salah kata, Mimin mohon maaf. Dan juga bila mana ada suara-suara terdengar di luar, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Terima kasih.